Pangeran Sogiri, jejak sunyi sang pewaris bayangan. Kala senja merunduk di ufuk barat, di tanah Banten yang harum oleh sejarah dan doa para wali, lahirlah seorang pangeran dengan darah raja dan cahaya para sufi. Namanya Sogiri, ada yang menyebutnya Sugiri, ada pula yang menamainya Sagri. Ia adalah putra Sultan Ageng Tirtayasa, sang Abul Fat Abdul Fattah, seorang raja besar yang melawan hegemoni penjajah dengan pedang dan doa. Namun, berbeda dengan garis takdir para pangeran pada umumnya, Sogiri tidak memilih istana sebagai takdir. Ia tidak ingin dibingkai dalam gelar, tidak memeluk dunia yang penuh gemerlap kekuasaan. Sejak kecil, hatinya cenderung diam di balik surau, sujud dalam sepi, mencintai hikmah, dan tenggelam dalam zikir. Ketika kakaknya, Maulana Mansyuruddin, dipersiapkan menjadi penerus tahta, Sogiri justru merintis jalan sunyi sebagai murid kehidupan. Aku bukan singa untuk mengaum di medan laga kekuasaan. Begitu konon ia pernah berkata. Aku hanya ingin menjadi embun di pagi hari yang jatuh, perlahan dan memberi kehidupan. Meski tak terdengar, ia pergi dari keramaian istana, membawa kitab, baju lusuh, dan hati yang tenang. Ia berjalan menyusuri hutan dan desa, dari gunung ke lembah, dari pesantren ke pesantren. Di pundaknya, ia pikul bukan hanya nama besar, tapi juga keyakinan bahwa hidup sejati bukanlah tentang memerintah, melainkan tentang mengabdi. Tak banyak catatan yang bisa memastikan bagaimana akhirnya ia sampai ke Jatinegara, sebuah wilayah sunyi yang kelak menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Tapi di antara bisik-bisik rakyat yang tak sempat ditulis para sejarawan, ada cerita bahwa Sogiri turut dalam gerakan melawan penjajah. Ia bukan panglima yang menunggang kuda di barisan depan, tapi guru rohani bagi para pejuang. Ia meniupkan semangat kepada mereka yang nyaris padam, menyalakan harapan dalam kegelapan. Dan ketika darah dan tanah bertemu, ketika sejarah tercatat lewat peluh dan luka, Sogiri menemukan dirinya terdampar di Jatinegara. Di sanalah akhirnya ia wafat, jauh dari singgasana, jauh dari Banten. Namun dekat dengan langit yang senantiasa ia pandang. Ia tidak kembali ke istana, tapi ia kembali ke Tuhan, seperti daun yang luruh dengan tenang. Saudara-saudaranya, Maulana Mansyuruddin dimakamkan di Cikaduyun, dan Pangeran Sohe di Citerep. Tapi Sogiri, ia memilih diam di sudut Jakarta, di Jatinegara. Tempat orang jarang mengingatnya sebagai pangeran, tapi banyak mendoakannya sebagai kekasih Tuhan. Meski ia tak pernah tinggal di Bogor, kelak anak cucunya menetap dan berakar di sana. Darah Sogiri mengalir tenang di balik rumah-rumah rakyat, di wajah-wajah yang bersahaja, menjadi bukti bahwa kemuliaan tak selalu mewarisi tahta, tapi bisa tumbuh dalam kesederhanaan yang diwariskan dengan cinta.